Untuk ukuran anjing yang baru dipungut dari shelter ini sangat tenang, nggak norak, nggak gonggong-gonggong. Ya, gue nyindir lu ya Obeng ya. Lu pakai otak sedikit ya. Lu tuh dikerjain di rumah dari kecil, dari bayi ya. Tiap dibawa ke dokter lu kayak tai, lari-lari, SKSD sama anjing orang. Hidup udah mewah. Lihat nih, dari shelter tenang aja duduk, classy kelakuannya. Ini surat terbuka buat si Obeng-Obeng ini ya. Anjing Obeng. Ya, setelah penantian 3 minggu, terima kasih ya Tuhan, akhirnya berjodoh sama anjing pilihan kita. Setelah penantian kurang lebih 3 minggu kita main ke shelter segala macem, akhirnya hari ini Xiaomi ikut pulang bersama kita. Thank you. Adek. Xiaomi. Halo Ibu, terima kasih banyak sudah dibawa pulang. Iya, nanti main lagi ya Bu, sekalian mandi. Terima kasih Ibu. Ya, ntar berkenan aja. Iya, nanti kesini lagi, main lagi. Dah, sip. Belum, kan gak lucu ya. Belumnya kena pintu. Oke, terima kasih Kak Karin. Thank you Bye-bye. Kak ya, Terima makasih kasih. banyak. Hi guys, finally he's here. Adek, bukan adek, kakak kita pulang ya nak. Kakak naik mobil. Jadi kak naik. Good boy ya, kakak good boy ya. Ya, setelah penantian 3 minggu, terima kasih ya Tuhan, akhirnya berjodoh sama anjing pilihan kita. Perjalanannya masih panjang, masih akan adaptasi di rumah, masih akan explore makanannya, kesehatannya, dan lain-lain. Tapi berdoa semoga dilancarin karena niat kita baik. Aku masih gemeteran, aku masih kesenangan banget, masih happy banget akhirnya. Semoga aku bisa menjadi orang tua yang baik buat Center. Namanya Center ya, SENTER, namanya Center. Obeng dan Center. Journey-nya baru dimulai, nanti aku akan sering-sering sharing gimana proses adaptasi dia di rumah, makannya dan lain-lain. Ini he's so excited, like Dek. Apa itu Dek? Aku juga masih adaptasi sama ukurannya ya, karena Obeng kan kecil ya, dan tidak akan sebesar ini gitu walaupun dia nanti gede. Ini aku masih adaptasi banget. Ya, good boy sayang, good boy. Ini mau tanya ke vet, katanya untuk memastikan umurnya Xiaomi berapa. Karena kan itu shelter ya, jadi nggak tahu pasti umurnya berapa. Ya harus dibawa ke vet untuk dicek organ dalamnya. Biar nanti ketahuan dari organ-organ tubuhnya umurnya berapa, mau di grooming juga, mau dicek kira-kira dia sehat apa enggak gitu. Kira-kira siapa yang nggak sehat kali? Siapa yang nggak sehat? Keuangan aku nggak sehat sih. Videoin ya teman-teman, jangan lupa jangan skip iklannya biar uangnya Niko aku ganti. Jadi kita kemarin berencana kan, satu namanya udah Obeng, jadi kita mau mencari nama perkakas yang cocok sama Obeng. Kemarin gue ditanya ChatGPT nama yang paling bagus, akhirnya kita maunya namanya Center. Ya Obeng dan Center gitu. Tapi kan nama asli dia shelter Xiaomi. Jadi kalau kita kasih nama yang Xiaomi Center gitu. Ya, jadi kayak pusat layanan customer service Xiaomi. Terus Center harus pakai S. Iya, Center. Apa filosofinya Obeng dan Center? Saling melengkapi. Bukan. Apa? Bisa memperbaiki walaupun dalam kegelapan. Itu. Ya harapannya mungkin hidup kita kan nggak selalu terang. Jadi ntar mungkin dalam fase-fase yang gelap dalam kehidupan, dengan keberadaan Obeng dan Center bisa memperbaiki hidup kita jadi lebih baik walaupun sedang dalam fase yang gelap. Betul. Gitu. Anjing. Filosofer. Belum nikah udah ngasih arti nama anak gua. Siap banget nih gua. Tinggal kita pikirin nama belakangnya apa. Xiaomi Center. Xiaomi Center.
Namanya Xiaomi Center. Kalau Obeng? Hah? Obeng Center. Obeng de Palu. Obeng Kembang. Obeng Kembang. Kita mau ke dokter hewan dulu. Doain ya, semoga organ-organ tubuhnya sehat. Dan semoga umurnya belum tua-tua banget ya. Iya. Nih ya, kalian ini kalau mau gue kasih tau satu fakta yang mungkin orang kurang tahu. Sebenarnya si gondrong copet Ibot itu dia dog lover banget loh. Kemarin bilang ke gue pas main kita ngobrol kan, gue cerita besok mau ke shelter mau ambil anjing. Tadinya guys, gue tuh mau ambil anjing sama Ibot. Dia itu punya kenalan lah. Cuma emang karena breedernya terlalu top, terlalu terpercaya, harganya agak mahal. Jadi kita memutuskan untuk yaudah deh dari shelter aja gitu. Ibot bilang, tapi kalau misalnya ternyata setelah dicek ke vet umurnya di atas 9 jangan diambil ya katanya gitu. Maksimal tuh 9, maksimal banget katanya gitu. Katanya ini umurnya baru 2 tahun. Kalau Tapi menurut perkiraan kan. Iya, kalau kesaksian dari vet ini umurnya baru 2 tahun. Tapi makanya ini kita harus ke vet dulu, kita cek kira-kira umurnya berapa. Karena kalau masih di bawah 4 tahun pun kita masih bisa sekolahin. Masih bisa kita taruh di sekolahnya Obeng. Tapi kalau udah di atas 4 tahun kita harus latih sendiri. Ini haus tapi dia belum berani minum nih dia. Kenapa? Kami Tapi dia manis banget, ini BTW. Manis banget. Jadi tadi di mobil nih, dia pegangan sama aku, di tangannya ditaruh di paha aku. Karena mungkin dia jarang-jarang kan naik mobil, jadi masih agak kurang familiar. Tapi kita ngambil pas Obeng lagi sekolah, jadi dia ada waktu dulu buat di rumah, buat familiarisasi sama rumahnya dulu. Jadi nggak kaget banget lah, karena menurut gue dia tuh nggak alfa. Menurut gue tuh dia juga anjing cemen nih. Jadi sebenarnya kita punya 2 anak laki-laki yang cemen. Gue kayak belum tahu ya, belum pernah ditemuin. Udah pernah ya? Udah pernah ditemuin, dan mereka sih akur-akur aja ya. Cuma gue nggak tahu kalau misalkan di rumah kayak gimana. Tapi gue punya tebakan kalau ini sebenarnya anjing cemen. Dia kayak nggak berani gitu. Tadi ini gue buka kaca nih. Wow. Dia takut. Tadi pas buka kaca ada motor RX King gitu. Dia takut. Nih kita coba familiarisasi dulu. Resmi sudah aku paling cantik di keluarga ini. Aku paling miskin. Mewah banget, hidupnya mewah banget anjing-anjing ini. Jadi faktanya adalah kalau kemarin kalian nonton video yang sebelumnya, kan gue sebenarnya mau ngambil Realme ya. Jenisnya sama nih, ternyata jenisnya bukan Border Collie, jenisnya adalah Australian Shepherd kalau kata shelternya. Nah ternyata Realme dan Xiaomi itu masuknya barengan. Nah Realme itu udah ada yang adopt, makanya kita nggak bisa adopt kan. Tadi kita mau Realme. Nah kita ngambil kembarannya nih si Xiaomi. Tuh sama Australian Shepherd. Itulah intinya. Dan kita mau ketemu dulu ke vet. Bye, see you. Center oleh Xiaomi. Center aja kita panggil center sekarang ya. Kita sepakat panggilnya center ya teman-teman ya. Tapi untuk ukuran anjing yang baru dipungut dari shelter ini sangat tenang, nggak norak, nggak gonggong-gonggong. Ya, gue nyindir lu ya Obeng ya. Lu pakai otak sedikit ya. Lu tuh digedein di rumah dari kecil, dari bayi ya. Tiap dibawa ke dokter lu kayak tai, lari-lari, SKSD sama anjing orang. Hidup udah mewah. Lihat nih. Dari shelter tenang aja duduk. Classy kelakuannya. Cuma ngeliat sekitar. Tuh. Ini surat terbuka buat si Obeng-Obeng ini ya. Anjing Obeng. Semenjak ada center, aku baru sadar betapa menyebalkannya Obeng. Emang membabi loh. Kali kalau dibantu itu aku buang lah udah. Ke shelter. Ya, sini. Bentar, Halo dok. Sore. Iya center. Center.
Kita lagi setelin video anjing gonggong. Biasanya ini untuk memancing, nanti menggonggong, dikasih suara anjing gonggong lain. Kayaknya tenang ya, coba gitu. Asumsi aku ya dia udah melewati kehidupan yang keras gitu, jadi dia jauh lebih bijaksana. Kalau ternyata dia diem karena dia nggak bisa gonggong tapi dia bisa ngeong kan. Ini ada kucing, ini ada kucing. Oh ada kucing mana? Ini anjingnya sama yang ke kota nih. Kayak TP pernah balik ke Jember nih tadi. Pernah balik ke Jakarta. Takutnya Cliff nih. Oh, udah nggak takut ya? Ya pertama yang mundur deh pertama kali. Tuh panik, santai aja. Ini namanya lift, ya. Untuk naik turun lantai. Nggak perlu pakai tangga, Mas. Oke, Mas? Anjing kacang, guys. Good boy. Ayo, keluar. Tuh, kelakuannya. Maunya ngubuk-ngubuk tong sampah coba. Ini nih. Bagian ini asik nih. Bayar-bayaran nih asik nih. Ini kayak self harm dong. Mengambil anjing biar sakit tiap bayar ya. Kita lihat berapa nih. Berobat anjing baru kita lihat berapa nih ya. Kok bisa pergi orang-orang lucu-lucu ya? Kok dia kayak Chinese gitu? Iya. Lucu gitu. Tuh. Kalau kita kok idiot banget ya kayaknya. Anjing lah Ubeng. Iya matanya bagus, badannya dia gemuk enggak tapi kurus enggak. Iya. Obeng enggak, perutnya enggak gemuk, bulunya rontok, mukanya jelek, mukanya oke lah. Jadi yang badah, gua nggak siap lah harganya. Ini berobat, ngecek sama ada obat untuk jamur karena kupingnya senter jamuran. Terus kulitnya agak sedikit dermatitis, dapat salep juga kayaknya. Tebak harga. Ya, saatnya kita pulang. Mau mandiin center. Let's go. Berapa? Berapa? Obatnya 200.000. Cek dokternya 262.000. Mari kita pulang. Pertama dua kaki naik ke atas. Hop. Ini mobil untuk berpindah tempat dari titik A ke titik B. Caranya kamu harus naik dulu, ayo. Center. Center. Nanti akan aku ajarkan kamu kemewahan, oke? Udik. Kapan nanti belajar adek ya? Sekarang kita mau grooming dulu. Soalnya di tempat dokternya center, groomingnya harus booking, tadi belum booking. Jadi kita mau grooming dulu nih biar nggak bau acem. Kamu bisa ganggu nggak sih dek? Hah? Suaranya kayak gitu. Maksud wah gitu. Jangan kecil Michelle. Sampai tempat groomingnya, kita mau grooming santer dulu. Bau banget dan dipegang tuh rasanya kotor gitu. Kayak megang muka bocah habis main bola. Ditinggal aja sama temen. Nanti kalau udah selesai WA aku aja. Titip dulu, mau pulang mau pengen boker baru kita ambil lagi nanti ya. Jadi sih nurut-nurut aja lu. Tuh gak ada sedihnya, gak perlawanan. Nanti kayak kalau diculik gampang deh ini. Lu yang nonton video ini mau ngambil anjing gua, bisa lu. Asal lu tahu gua di mana, Tinggal di mana? gua buat gua lengah, Iya. lu tarik tuh center. Mau deh. Obeng juga bisa. Obeng juga bisa. Kalau center memang mungkin penurut dan pendiam. Kalau Obeng jablay. Dia emang ganjen nih kalau dia. Udah kita mau pulang dulu. Nanti kita ambil center ketika sudah kelar dimandiin ya. Bye.
Ya, jadi itulah keseruan kami mengambil center ya. Karena centernya udah di rumah, ini udah agak lama sih sebenarnya dari semenjak video itu di take. Tapi sekarang center udah di rumah, ini udah mau Jalan sebulan. sebulan ya. Jalan sebulan, center di rumah. Dan ini dia. Hai, anak. Udah lumayan pintar, awal-awal masih kencingan, masih takut-takut sama manusia, sekarang udah mulai playful, udah mulai berani. Karena tinggal di shelter, jadi sebenarnya center nggak pernah ada isu sama anjing lain. Jadi kalau ketemu anjing lain nih, kayak ketemu Obeng nih, udah biasa aja nih Obeng nih. Cuma paling si anjingnya nih yang suka marah-marah ke center, suka digereng-gerengin gitu center. Tapi center mah diem aja dia, chill aja dia. Cuma emang masalahnya center sekarang adalah sama manusia gitu. Kalau misalnya ketemu sama orang baru yang dia baru kenal, dia akan kencing. Jadi misalnya orang mau elus dia nih, kencing dia karena takut gitu. Tapi ternyata masalah yang sama juga dihadapi sama Realme. Anjing pertama pengen kita adopt, tapi ternyata udah di-adopt sama orang lain. Kemarin tuh ternyata ownernya Realme sekarang tuh tahu kalau kita juga ambil center. Nah, kemarin sempat ketemu Saski di mana rumah sakit ya? Iya, di klinik hewan. Di klinik hewan. Dokter Rajan. Ngobrol banyak. Sekarang Realme namanya jadi Dasher. Terus ternyata si Dasher itu juga sekarang kencingan. Sama, masalahnya sama. Kalau ketemu orang di kencingan. Tapi sejujur-jujurnya kita juga belum tahu nih rasnya center nih apa gitu. Ini bukan center ya by the way ya, buat yang setengah-setengah ini Obeng ya. Nah, rasnya center itu kalau menurut shelternya itu Australian Shepherd. Tapi kalau tiap kita ketemu orang katanya dia border collie. Mungkin border collie udah mix juga. Ya. Nah, jadi kita juga nggak tahu pasti dia ini border collie atau Australian Shepherd gitu. Tapi yang pasti dia bukan border collie asli juga ya, kalaupun dia border collie gitu. Betul. Pasti mix gitu sama ras lain gitu kan. Tapi sejujurnya tetap pintarnya kayak border collie. Kalau ngajarin dia tuh tidak susah, cuma butuh treats doang dia udah bisa gitu. Masalahnya cuma kencingan dan takut sama orang aja sih. Ya, tapi seiring berjalannya waktu kita udah lihat sebulan ini udah ada perbedaan, udah ada perubahan juga yang signifikan dari takut-takutnya dia sama manusia. Awalnya diplototin doang, kayak kita eye contact sama dia bisa kencing, atau kita cuman berdiri bahkan nggak pengen megang dia aja dia bisa kencing gitu. Tapi sekarang udah better banget, dan selama ini aku baru menyadari ini udah mulai keluar sifatnya dia tuh protektif banget. Jadi kalau misalkan kayak Karen ya, Karen tuh kalau bercanda sama anjing-anjingnya tuh suka kayak heboh dan suka mengeluarkan banyak suara gitu. Jadi terus aku ngeliat center kayak berusaha protek anjingnya gitu loh. Kayak terutama kalau misalkan Niko nih mukul aku, kayak coba pukul. Au! Santai Ya, tapi biasanya kayak Santai gitu. dia. Bohong. Mungkin dia ngeliat ada kamera kali ya. Tapi kalau misalkan ada kayak ngeliat kita kesakitan gitu, dia suka protek. Bagus sih. Ngajarinnya juga nggak susah nih, ntar gua kasih lihat gimana contoh ngajarin center ya. Catch. Center nih. Center come. Belum saatnya duduk, belum disuruh. Catch. Come, balik. Sit. Oke. Hand. Oke. Toss. Oke. Ini masih jaga belajar nih. Down. Center, down. Center, hey, down. Dan dia tuh selalu waspada gitu loh. Down. Center. Down. Bang. Ya, Belum bisa. pelan-pelan ya. Tos. Pelan. Good boy. Nah, jadi itu aja videonya. Tadi dulu, kalau misalkan mau lihat juga prosesnya dia selama 1 bulan ini, proses adaptasinya, terus waktu center datang kan kondisi fisiknya juga bagus tapi belum terlalu sehat, dari pupnya segala macam belum terlalu sehat. Nanti lihat di TikTok aku resep-resep makanan anjing untuk memperbaiki pupnya supaya pupnya glowing. TikToknya di sini. Ya, terima kasih sudah menonton. Kita ketemu di video-video berikutnya. Semoga nanti kita bisa bikin konten-konten yang lain juga selain tentang center. Selamat tinggal. Bye. Jangan lupa share, like, comment, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau kita upload video ya. Dadah, thank you. Bye.